Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa harapan saya buat Anda semua di rumah Anda masing-masing, pokoknya yang terbaik. Yang baik-baik yang saya pikirkan buat Anda, yang baik-baik yang saya harapkan buat Anda semua. Ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini boleh merasakan kebaikan-Mu hari ini. Boleh mendengar berita-berita baik. Boleh melihat hal-hal yang baik. Boleh berkata-kata yang baik. Boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan yang berasal daripada-Mu. Kebaikan yang menurut pandangan-Mu Tuhan. Bukan yang terbaik dari pandangan dan keinginan kami. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang maha baik. Kami percaya kami anak-anak-Mu akan mengalami kebaikan-kebaikan hari ini. Untuk kesehatan kami, untuk keluarga kami, untuk rezeki kami, untuk kesejahteraan kami. Bapa yang baik, yang menjadikan segala-galanya baik. Jadilah hidup kami baik adanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, Anda yang di Bandung, Anda yang di Medan, Anda yang di Bukit Tinggi, yang di Palembang, Romo itu kalau nyapa itu kotanya itu terus sih Romo. Yang di Dili itu Romo nggak pernah sapa loh. Padahal ini penonton Bible Learning di Dili, di Bali, di Maumere, di Sorong, itu banyak Romo. Ya sudah, kalau Anda mau kota-kota Anda disapa di Bible Learning, coba tulis di kolom komen. Biar saya juga tahu penontonnya berasal dari kota mana. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini izinkan saya untuk berbicara sesuatu yang berbeda dari video-video saya sebelumnya. Saya mau memberikan sebuah video pengajaran. Temanya seperti yang ada di mainannya Bible Learning yang baru ini. Fakta menarik seputar Injil. Karena begini saudara-saudara, banyak orang salah paham tentang kitab sucinya pengikut Kristus, kitab sucinya orang Kristen atau orang Katolik itu apa. Seringkali oleh orang luar dianggap itu kitab sucinya itu Injil. Karena mereka mewartakan Injil, karena mereka mengadakan penginjilan, karena mereka itu dari Injil mereka tahu tentang hidup Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau orang mengatakan kitab suci pengikut Kristus itu Injil, benar atau salah? Eits, nanti dulu, jangan buru-buru ambil keputusan. Karena begini, kalau yang dimaksud Injil itu 4 kitab di Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pasti tidaklah lengkap kalau dikatakan kitab suci pengikut Kristus adalah Injil. Sebab kalau kita lihat Alkitab kita, Alkitab, kumpulan kitab-kitab, di Perjanjian Lama saja ada 39 kitab. Ada juga Deuterokanonika bukan, bagi orang-orang Katolik ada 9 kitab tambahan. Kemudian di Perjanjian Baru ada 27 kitab. Nah, kalau kitab suci orang Kristiani hanya dipahami hanya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pasti rasanya kurang. Tidak hanya itu saja, tapi ada kitab-kitab yang lain juga. Tetapi saudara-saudara, kalau paham Injilnya dipahami bukan sebagai kitab, terus kalau bukan sebagai kitab, sebagai apa Romo? Kata Injil, apakah Anda tahu fakta menariknya? Kata Injil diambil dari bahasa Arab. Injil itu terjemahan dari bahasa Yunani Euangelion. Nah, saudara-saudara, terjemahan Inggrisnya dari Evangelion menjadi Gospel. Nah, kita orang Indonesia menyebutnya Injil. Nah, apakah Anda tahu saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana sebetulnya kata Injil ini di dalam gereja perdana? Bahkan sebelum munculnya agama Kristen, kata Injil ini sudah banyak dipakai oleh orang-orang kebanyakan pada waktu itu. Untuk apa? Di mana? Konteksnya apa isinya? Itu yang saya mau bahas. Supaya kita memahami betul-betul kalau ngedengar kata Injil, apa sih yang harus dipahami? Kalau mendengar kata Injil itu jangan sesempit 4 kitab saja.
Mari kita gali lebih dalam. Yang bisa saya katakan, arti atau makna dari Injil atau Gospel itu sungguh-sungguh dinamis. Artinya tidak cuma satu kata saja, tapi betul-betul pemahaman kata Injil sendiri begitu luas. Dipakai dalam konteks-konteks yang bisa berbeda-beda. Misalnya seperti ini saudara-saudara. Injil artinya sebetulnya adalah kabar baik. Kabar baik. Nah, apakah Anda tahu dalam budaya-budaya bangsa-bangsa, bahkan sebelum munculnya agama Kristen, kata Injil ini, Evangelion ini sudah banyak dipakai oleh orang-orang Yunani, oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang di Perjanjian Lama yang memiliki budaya Yunani. Nah, waktu itu saudara-saudara, Injil sebagai kabar baik itu seringkali dipakai misalnya untuk kabar kemenangan perang. Jadi kabar baik ini kan zaman dulu kan belum ada WhatsApp, belum ada email, belum ada SMS. Jadi kemenangan sebuah bangsa di negara tetangga yang jauh itu biasanya dikirim seorang utusan membawa kabar. Naik kuda gitu, bawa kemenangan. Kita menang perang, kita menang perang. Nah, saudara-saudara, menang atau tidaknya, menang atau kalahnya sebuah bangsa dalam peperangan, pasti bukan sekedar kabar yang biasa-biasa, bukan? Sebab apa? Kalau menang, konsekuensinya apa? Kalau kalah, konsekuensinya apa? Jadi itulah yang disebut dengan kabar baik. Bukan cuma kabar yang enak didengar, bukan cuma kabar yang bikin kita tidur pules, tapi kabar ini menentukan hidup mati sebuah bangsa, hidup mati manusia yang mendengarnya. Kalau misalnya, wih, bangsa kita, raja kita mengalahkan bangsa-bangsa tetangga, sudah pasti orang-orang yang mendengar penuh sukacita, bukan? Menyambutnya dengan luar biasa, bukan? Akhirnya kita nggak jadi dijajah sama bangsa lain. Akhirnya kita nggak harus membayar pajak yang tinggi untuk bangsa-bangsa lain. Akhirnya kita bisa hidup tentram, damai, sejahtera. Artinya kita tidak dijajah, tidak hidup sengsara karena penjajahan bangsa-bangsa lain. Karena mereka semua sudah dikalahkan oleh raja kita. Misalnya seperti itu. Tapi saudara-saudara, kalau yang datang ternyata raja kita tewas di medan perang, pasukan-pasukannya juga tewas semua, dan kita mengalami kekalahan yang luar biasa dari bangsa tetangga. Itu bukan cuma begitu. Karena orang yang mendengar itu langsung berpikir, waduh, kita dijajah lagi nih. Waduh, kita bayar pajak tinggi nih. Waduh, bisa jadi semua harta benda kita akan diambil oleh penjajah. Waduh, bisa jadi ini kita akan dibuang nih. Waduh, bisa jadi kita akan ditindas secara mengerikan. Hidup kita, masa depan kita habis semuanya. Jadi saudara-saudara, dari satu contoh tentang kabar baik soal kemenangan perang itu saja, lihat reaksi dari orang yang mendengar. Itulah beda kabar baik dengan kabar yang biasa-biasa. Misalnya juga, datangnya musim hujan. Wah, itu kabar baik. Zaman dulu kan belum ada ramalan cuaca, saudara-saudara. Misalnya kelahiran seorang raja atau penerus raja, putra mahkota. Itu juga dianggap sebagai kabar baik. Atau kabar tentang datangnya musim panen yang gilang gemilang. Itu orang yang mendengarnya bukan sekedar orang yang oh ya udah gitu. Tapi bayangin reaksi setiap orang yang mendengar, sukacitanya, harapannya, masa depannya menyala, berkobar-kobar semangatnya. Jadi, kalau Injil sebagai warta keselamatan Allah, apakah kita yang mendengar ketika Injil dibacakan, karya keselamatan Allah, ajaran Tuhan Yesus, mujizat-mujizatnya, pengajaran-pengajarannya, teladan-teladannya, apakah kita ini yang mendengar setiap Injil dibacakan, setiap kita membaca Injil di kitab suci kita, apakah ada reaksi? Atau jangan-jangan biasa-biasa aja ya? Karena satu, mungkin nggak ngerti. Dua, bingung.
Misalnya kemarin ada seorang bapak yang bertanya, Romo, apa sih artinya Tuhan Yesus berkata, apakah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat? Satu iota pun tidak akan terhapus sebelum semuanya terjadi. Romo, kalimat ini susah Romo, kalau dibaca secara harafiah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Anda mendengar firman Tuhan dibacakan, ketika Anda membaca firman Tuhan dalam sebuah keheningan yang mendalam, apakah masih ada Anda bisa memberikan reaksi? Ini kabar gembira, kabar yang menyelamatkan, kabar yang menghidupkan hidupku, menghidupkan masa depanku lagi, yang tadinya suram, yang tadinya gelap, yang tadinya tanpa arah, sekarang ada harapan lagi. Itulah kabar gembira, itulah Injil. Maka kalau orang memahami, oh kitab suci orang Kristen itu Injil, ya ada benarnya juga, nggak bisa disalahkan begitu saja. Nah, problemnya saudara-saudara buat kita zaman sekarang sama orang-orang yang mendengar zaman dulu itu berbeda. Karena begini, orang zaman dulu itu setiap hari itu mereka nggak begitu banyak dibanjiri oleh informasi-informasi. Karena belum ada media sosial, karena belum ada internet, kabarnya ya sesekali saja. Tapi orang zaman sekarang, bayangin, coba deh, Anda buka handphone Anda nanti, Anda scroll-scroll entah Instagram, TikTok, YouTube juga, atau Facebook, ada ribuan selama satu hari itu informasi-informasi yang berseliweran di internet. Betul apa betul? Ratusan informasi datang di waktu yang bersamaan. Mau itu penting ataupun gak penting, mau itu berharga ataupun itu berita-berita sampah, mau itu berita cuman ya asal rame doang, atau berita-berita yang memang sangat menentukan kehidupan kita. Saudara-saudara, karena banyaknya informasi datang di medsos kita, masuk ke kepala kita dari pagi sampai tengah malam, sehingga kita nggak bisa lagi membedakan yang mana sih yang menarik, yang mana yang nggak menarik. Saya nggak perlu mengungkapkan berita-berita apa yang lagi heboh di handphone Anda. Ada berita misalnya reshuffle kabinet misalnya, atau harga emas Antam naik ke 1,7 juta, atau ulang tahun bank yang nomor 1 di Indonesia lagi ulang tahun kemarin misalnya, atau lagi ada kuliner di mana, ada restoran baru dibuka, ada tempat wisata yang happening banget, ada hotel yang lagi fasilitasnya oke. Itu ada ribuan. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena ada begitu banyaknya berita-berita, sampai kita itu bereaksi, kita hanya membaca apa yang mau kita minati. Betul apa enggak? Sebab kalau enggak, Anda cuma scroll aja. Yang enggak Anda suka, Anda lewatin, bukan? Kemudian, kalau Anda lihat lagi, ditambah kesibukan kita, ditambah juga berita-berita di internet itu cuma sepotong, atau kesaksian dari orang kesekian. Sehingga kita nggak sungguh-sungguh sadar, ini siapa sih yang bikin berita? Apakah Anda kalau nonton misalnya buka-buka gitu ya, gosip-gosip artis, Anda udah nggak peduli lagi siapa penulisnya. Siapa sih orang pertama yang ngomong kayak begini? Anda juga lama-lama enggak peduli lagi sama identitas penulisnya. Kita seolah-olah semua informasi itu masuk ke kepala kita, ikut kita pikirin juga, ikut gelisah juga, tapi ikut kadang-kadang ketawa juga, kadang-kadang disemangati, kadang-kadang ini berita apa sih? Nggak penting banget dalam hidupku. Saudara-saudaraku yang terkasih, hati-hati. Karena gejala yang demikian seringkali kita terapkan ketika kita membaca kabar sukacita Injil. Ya lama-lama kalau baca yang silsilah Yesus Kristus, aduh Romo, itu kok panjang banget Romo, enggak saya maunya yang mujizat-mujizat aja. Aduh Romo, yang ini penyaliban saya nggak mau saya maunya yang mujizat-mujizat, yang kesembuhan aja Romo misalnya. Seringkali kita cuma mau membaca apa yang kita minati, apa yang kita sukai, apa yang kita butuhkan, bukan? Hati-hati. Semua yang ditulis dalam kitab suci ini adalah kabar gembira. Gak bisa dipotong-potong, gak bisa dipenggal-penggal, gak bisa cuman yang ini kita terima, yang ini kita biarin. Tidak bisa saudara-saudara. Itu menariknya Injil.
Nah, yang menarik juga adalah kalau manusia zaman sekarang, apalagi kalau pagi-pagi ya, saya sering banget dapat itu kiriman-kiriman gambar-gambar, foto-foto atau renungan-renungan gitu dari orang-orang. Orang belum tentu baca, nggak tahu itu yang bikin siapa, langsung main share. Hati-hati. Karena belum tentu itu benar, belum tentu itu sudah diuji kebenarannya. Masih gosip atau omongan orang, kita share terus berlipat ganda, digoreng terus sampai kita bingung. Ini berita utamanya apa sih? Rame banget, misalnya ribut jualannya Bika Ambon, ribut jualannya lapis legit. Sampai kita bingung, ini apa sih sebetulnya? Hati-hati saudara-saudara, itulah cara dunia berbicara soal informasi-informasi. Hati-hati, jangan sampai kita terapkan juga ketika kita membaca Injil. Sehingga karena banyaknya kita share, kita cuma baca sepenggal-sepenggal, cuma baca judulnya doang, cuma baca 2-3 kalimatnya doang, atau cuma nonton YouTube cuma 2-3 menit doang. Artinya akhirnya kita cuma taunya sepenggal-sepenggal dan mudah terprovokasi karena tidak tahu duduk perkaranya seperti apa. Nah, berkaitan sama itu, Injil. Apa sih itu Injil? Saya bacain buat Anda. Injil adalah berita yang sangat penting, yang harus diketahui orang banyak, yang harus diwartakan di tanah lapang, di pasar, di atap rumah, di pintu gerbang kota, supaya didengar, dipahami, diketahui oleh semua orang, karena berkaitan dengan hidup mereka. Jadi beda banget ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang ditulis di dalamnya adalah sebuah berita yang sangat penting, harus diketahui oleh orang banyak, harus masuk ke telinga orang, masuk ke dalam sanubari orang. Karena apa? Sangat berkaitan sama hidup mereka. Maka apakah reaksi orang yang mendengarnya? Reaksi kita ketika kita mendengar Injil, apakah kita sadar ini sangat berkaitan sama hidupku di dunia ini, sama pelayananku, sama keluargaku, sama kebahagiaanku, sama keselamatanku? Maka kalau udah begitu, waduh Romo, ternyata semuanya ini adalah sebuah berita yang sangat penting. Nah, saudara-saudara, yang bisa saya katakan begini, orang-orang di zaman Yesus, kalau bisa saya katakan adalah orang-orang yang stres, orang-orang yang udah muak dengan yang namanya kehidupan di dunia ini. Karena apa? Mereka dijajah ratusan tahun, bayangin, oleh penjajah yang berganti-ganti. Mereka nggak sejahtera, mereka jauh dari kemakmuran. Harapan-harapan yang selalu mereka dambakan itu lama-lama makin jauh. Karena dijajah Mesir lah, dijajah Asyur lah, dijajah Babel lah, dijajah Persia lah, dijajah Yunani lah, dijajah Romawi lah. Yang masing-masing penjajah itu punya kekejamannya sendiri-sendiri. Lama-lama mereka muak. Harapan mereka udah tipisnya luar biasa. Maka mereka ini sangat sensitif dengan hal-hal yang baru. Kabar tentang Tuhan Yesus dikatakan sedemikian cepatnya menyebar ke daerah-daerah Yudea, daerah-daerah Galilea, daerah Yerusalem, Tirus, Sidon, daerah bangsa-bangsa lain. Karena apa? Mereka sudah muak. Ada pribadi yang mampu hadir, menampilkan kebenaran. Karena hidup mereka selama ini penuh dengan kepalsuan. Ada pribadi yang memberikan harapan bukan cuma kata-kata tapi real. Wah, makanya saudara-saudara, bayangin Yesus diikuti oleh 5.000 orang, 4.000 orang, kemanapun Yesus pergi. Anda pernah berpikir nggak, emangnya mereka nggak punya kerjaan? Ya karena waktu itu zaman susah, banyak orang nggak punya pekerjaan. Mereka cuma bergantung sama kebaikan-kebaikan orang lain. Maka ada satu pribadi yang luar biasa, mereka ikuti kemanapun Yesus pergi. Bayangin coba, membawa orang-orang sakit mereka. Karena apa? Apakah nggak ada dokter pada waktu itu? Bisa jadi nggak ada uang untuk berobat. Nggak ada uang untuk beli obat. Karena zamannya memang zaman lagi susah. Zaman penjajahan. Romo, tunggu sebentar Romo. Di zaman itu saya dengar juga imam-imam, pemimpin-pemimpin religius itu malah bertindak sewenang-wenang.
bangsawan-bangsawan seperti orang Farisi, Herodian, orang-orang Saduki itu menindas rakyat-rakyat kecil. Maka rakyat kecil ini muaknya luar biasa. Secara sekuler mereka nggak punya harapan lagi. Mereka mau menggantungkan harapan pada pemimpin-pemimpin religius, bangsawan-bangsawan, sami mawon sama aja. Maka ada satu pribadi, bukan ahli Taurat, bukan dari golongan orang Farisi, hanya anak tukang kayu dari Nazaret. Begitu memukau mereka, memberi harapan baru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bayangin coba. Harapan mereka muncul kembali. Harapan mereka menyala kembali. Apa yang mereka harapkan sekarang ada di hadapan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang bisa saya katakan adalah begini. Di zaman Yesus, bahkan sebelum di zaman Yesus, itu banyak penulis-penulis, biasanya sastrawan-sastrawan itu diminta untuk menulis tentang tokoh-tokoh terkenal. Misalnya tokoh pahlawan, tokoh raja-raja. Mereka diminta untuk menulis tentang sejarah seorang raja, sejarah seorang tokoh. Nah, kalau udah begitu, tergantung siapa yang nyuruh. Raja, penguasa, tergantung siapa yang bayar mereka. Seringkali mereka menambah-nambahi supaya tokoh ini kelihatan hebat. Tokoh ini nggak ada cacatnya. Tokoh ini betul-betul gilang gemilang. Jadi mereka bekerja di bawah tekanan. Maka tambah-tambahin kehebatannya, tambah-tambahin yang luar biasa. Apakah itu juga terjadi dalam diri para penulis Injil? Yang bisa saya katakan saudara-saudara, ketika Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis Injilnya, mereka tidak mengalami tekanan dari pihak manapun, otoritas manapun. Mereka nggak dibayar, mereka nothing tulus, mereka diinspirasikan oleh Roh Kudus. Memang kabar sukacita tentang Yesus itu begitu mengagumkan. Gak bisa cuma kata-kata secara lisan dipelihara, tapi juga lama-lama harus ditulis. Supaya apa? Tidak berkurang, tidak ditambah-tambahin. Itu maksudnya. Nah, yang menarik juga, selain 4 Injil ini, ada ratusan Injil-Injil yang lain. Romo kenapa sih gak diakui juga sebagai Injil dalam gereja? Nah, ini 4 Injil ini dipilih, satu, betul-betul berasal dari ajaran para rasul Yesus. Jadi dari kesaksi orang pertama. Yang kedua, sungguh-sungguh diyakini diinspirasikan oleh Roh Kudus. Bukan tulisan manusia biasa saja, tapi manusia yang disentuh oleh kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, dipakai di banyak tempat. Ada Injil Yudas, ada Injil Barnabas, ada Injil Maria Magdalena, ada Injil Petrus. Tapi dipakai hanya oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Bukannya semua yang ditulis di Injil-Injil itu salah, tetapi hanya dipakai oleh segelintir kelompok. Hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang dipahami, dipakai, dikenal, dibaca. Nah, saudara-saudara, yang menarik begini. Ternyata Injil ini shaped by Christian faith. Apa yang kita baca dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes dipertajam oleh iman gereja. Artinya begini, kalau misalnya Injil Matius ya menulis pada waktu itu atau Markus menulis, itu kan masih ada saksi-saksi matanya. Misalnya dia karang-karang, dia tambah-tambahin, saudaranya dimasukin ke dalam Injilnya supaya hebat, supaya keluarganya jadi terpandang. Sudah pasti akan diprotes oleh saksi-saksi mata yang masih hidup, bukan? Nah, maka dari itu kisah-kisah yang ditulis dalam Injil dipertajam, diasah oleh iman gereja. Sungguh-sungguh yang ditulis di sini adalah apa yang diimani oleh gereja. Bukan oleh Paulus, bukan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi oleh gereja. Mereka saksi mata, mereka yang mengalami sungguh-sungguh. Diwariskan dari generasi ke generasi berikut. Jadi iman yang dijaga supaya tidak ada kepalsuan, tidak ada yang dikurang-kurangi, tidak ada yang ditambah-tambahi. Itu luar biasanya saudara-saudaraku. Maka saya mengharapkan tadi Injil, kabar gembira, kabar yang sangat penting yang harus diwartakan. Makanya saya ini membuat video setiap hari supaya kabar gembira sampai ke telinga Anda, masuk ke hati dan pikiran Anda dan membawa daya ubah,
buat kita semua. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, dikatakan kalau cuman Injil kabar gembira, kabar baik tentang Allah yang penuh kasih yang hadir di tengah-tengah umatnya, cuman teori saja, akan tidak ada gaungnya sama sekali. Tapi Injil, si pewarta Injil harus juga bisa menjadi pelaku kabar gembira itu. Selain membaca firman, mendengar firman juga harus menjadi pelaku firman juga. Ketika kita menjadi pelaku firman, masuk dalam pelayanan, mudah-mudahan paham kita ketika kita baca Injil itu betul-betul saling memperkaya. Aktif di pelayanan membantu kita memahami apa yang dikatakan oleh Injil. Ketika membaca Injil membantu kita untuk memahami apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita. Maka saya Romo Yosef, udah bertahun-tahun saya menjadi guru, jadi dosen kitab suci. Akhirnya saya harus terjun juga secara nyata dalam bentuk Rumah Teduh Suryo. Ketika saya hadir di Rumah Teduh Suryo, saya begitu luar biasa membantu saya naik satu level lagi untuk memahami Injil yang saya baca, kabar gembira ini. Ternyata kerajaan Allah masih bekerja sampai hari ini dalam diri saya, dalam diri para pelayan-pelayan Sabda, dalam diri para pengurus-pengurus Rumah Teduh Suryo. Luar biasa, Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu menemani, dan Tuhan selalu memenuhkan apa yang saya perlukan. Jadi, pelayanan dengan Sabda saling memperkaya satu sama lain, dipertajam, lebih tajam lagi. Saudara-saudara yang terkasih, saya berharap semoga mulai hari ini, ketika Anda baca kitab suci, coba pahami, reaksi apa sih yang ada dalam diriku? Semangat, sukacita, kegairahan, harapan baru, kebaikan-kebaikan baru. Amin, amin, amin Romo. Kalau itu yang terjadi, kalau belum, coba dilatih mulai hari ini. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf kalau videonya sedikit panjang. Tuhan berkati, selamat akhir pekan ya. Bye-bye.